Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi hari ini. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditres Narkoba Polda Riau berhasil menggagalkan distribusi puluhan kilogram narkoba jenis sabu jaringan internasional dengan mengamankan 3 tersangka yang berperan sebagai pengedar. Ditlantas Polda Sumatera Utara melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Stadion Utama Sumatera Utara menjelang penutupan PON ke-21 Aceh Sumut yang rencananya akan dimulai Jumat malam ini. Divisi Humas Polri menggelar fokus group discussion kontra radikal di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin dengan mengangkat tema terorisme musuh kita bersama. Kita ke berita pertama, Ditres Narkoba Polda Riau berhasil menggagalkan distribusi puluhan kilogram narkoba jenis sabu jaringan internasional dengan mengamankan 3 tersangka yang berperan sebagai pengedar. Dalam rilisnya, Ditres Narkoba Polda Riau Kombes Pol Manang Subeti menjelaskan, penangkapan awal dilakukan pada 2 pelaku berinisial BFI dan AW yang merupakan supir di daerah Lubuk Linggau. Pelaku BFI merupakan bandar pemesan narkoba, sementara AW masih dalam penyelidikan terkait perannya. Aparat kemudian berhasil menangkap pelaku ketiga berinisial J di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Dari J, penyidik menemukan 1 kilogram sabu yang disembunyikan di balik pakaiannya. Berdasarkan keterangan tersangka J, narkoba ini akan dibawa ke daerah Lombok Timur. Namun aparat masih mendalami jaringan terkait yang akan menerima barang haram tersebut di Lombok Timur. Sementara itu di tempat lain, anggota Babin Kamtipmas Polsek Bangko Polres Rokan Hulu menemukan 4 kardus mencurigakan di jalan pesisir dekat muara sungai. Usai dilakukan pendalaman, ditemukan 45 kg sabu dan 30.000 butir ekstasi. Kasus ini berawal dari patroli yang dilakukan oleh anggota Babin Kamtipmas Polsek Bangko Polres Rokan Hulu menemukan barang bukti yang ditinggalkan di lokasi penimbunan barang di daerah mana Pak? Jalan pesisir di kota Bekasi ini. Di situ anggota kita Babin Kamtipmas 2 orang mencurigai ada orang yang berada di sana, kemudian dia pergi. Kemudian setelah didalami, anggota Babin Kamtipmas datang ke lokasi itu, ada ditemukan 4 kardus dalam karung. Setelah dicek itu adalah sabu-sabu dan ekstasi. Kita melakukan penyelidikan, kemudian siapa pemilik barang ini, siapa yang akan mengambil barang ini. Kemudian kita dapatkan data, kita kejar tersangka ini sampai ke Jambi. Jadi kita tangkap tersangka 1 orang di Jambi yang tugasnya adalah menjemput barang ini yang akan dibawa ke kota Pekanbaru berdasarkan perintah dari atasannya yang ada di Malaysia. Semua jaringan ini adalah jaringan Malaysia Indonesia dan kita sudah punya data identifikasi para bosnya yang ada di Malaysia. Dari serangkaian penangkapan ini, terungkap juga bahwa para pelaku memiliki jaringan yang menjangkau berbagai daerah, termasuk Palembang serta Lampung. Kombes Manang menegaskan, penegakan hukum yang tegas akan terus dilakukan untuk menindak para pelaku narkoba, terutama yang terlibat jaringan internasional. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Aceh, Polres PD memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan ganja di Mapolres PD. Sebanyak 6 kg sabu yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti sitaan Satres Narkoba Polres PD.
Pemusnahan sabu-sabu dilakukan dengan cara di blender, dilakukan oleh Kapolres PD AKBP Jaka Mulyana bersama unsur Muspida dan juga dihadiri mewakili Badan Narkotika Kabupaten PD, Kejaksaan Negeri PD, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial. Barang bukti ini merupakan hasil penangkapan terbesar jenis sabu-sabu mencapai 6 kg dan ganja sebanyak 1.475 batang dimusnahkan di lokasi penangkapan dan sisanya 25 batang dimusnahkan di Mapolres PD bersamaan dengan sabu-sabu tersebut. Sementara ganja dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam drum secara serentak. Pada kesempatan itu, dua tersangka pengedar sabu 6 kg itu juga dihadirkan saat pemusnahan barang bukti tersebut. Keberhasilan Polres PD dalam menggagalkan peredaran sabu 6 kg ini diketahui dapat menyelamatkan 48.000 orang dari bahaya narkotika. Untuk itu, Polres PD serius memberantas peredaran sabu di PD. Artinya, dalam menangkap bandar sabu, Polres PD tidak adanya kompromi. Sebanyak 1.475 batang. Beralih ke Papua Barat, Polres Manokwari menangkap 3 orang penjual senjata api ilegal berinisial PE, TK, dan JH. 5 pucuk senjata api ilegal turut diamankan dari para tersangka. Kabak Ops Polresta Manokwari, Kompol Wisnu Prasetya mengungkapkan pulanya aparat mengamankan 2 tersangka pada Selasa 3 September lalu. Sementara 1 tersangka lainnya ditangkap berdasarkan pengembangan kasus. Kompol Wisnu mengatakan tersangka TK dan JH ditenggarai hendak melakukan transaksi jual beli senjata api rakitan yang dibuat oleh tersangka PE. Anggota Polresta Manokwari kemudian bergerak menuju lokasi pembuatan senjata api rakitan di Kampung Lewi, Distrik Manokwari Utara. Usai penangkapan, tersangka PE mengakui adanya 2 pucuk senjata rakitan laras panjang menyerupai AK-47 yang disembunyikan di sekitar lokasi penggerebekan. Dari penangkapan ini, Polresta Manokwari berhasil menyita 5 pucuk senjata api ilegal. Tersangka PE diketahui mulai merakit senjata api sejak tahun 2019 dengan berkedok perbengkelan. Hasil produksi senjata dijual kepada masyarakat di beberapa daerah dengan kisaran harga mulai 3,5 juta hingga 50 juta rupiah. Sementara itu, di Treskrimum Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap seorang spesialis pencurian minimarket di Palembang. Tersangka berinisial DK ini diketahui sudah 9 kali beraksi tanpa terekam CCTV lantaran masuk melalui atap minimarket. Dalam rilisnya pada hari Rabu lalu di Reskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Anwar Rekso Wijoyo menerangkan aksi pencurian ke-9 pelaku dilakukan pada Agustus lalu di kawasan Aryodilah, Palembang. Tersangka diketahui hanya mengincar rokok yang disimpan di gudang dan dijual kepada seorang penadah. Dari penangkapan tersangka DK, aparat mengembangkan kasus dan berhasil menangkap penadah rokok berinisial SR. Ia diketahui merupakan pedagang toko kelontong di kawasan Radial, Palembang. Kombes Anwar menjelaskan rokok hasil curian ini kemudian dijual mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per pak tergantung merek. Uang hasil penjualan rokok digunakan tersangka DK untuk kebutuhan hidup dan berfoya-foya. TKP-nya itu ada di beberapa tempat, ada di IP1, IP2, kemudian IT1, ya, dan daerah Bukit. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yang bernama inisial yaitu DK, jadi 26 tahun, warga Kertapati. Ini yang bersangkutan naik melalui plafon atau genteng belakang, kemudian menjebol plafon dan mengambil di sini yang diambilnya adalah rokok. Hasil pencuriannya ini dijual
ya ke seseorang yang berinisial SR di belakang kita ini. Toko tersebut dari mana uangnya digunakan untuk pribadi sehari-hari. Kita ke Kalimantan Timur, 2 orang menjadi korban pengeroyokan oleh beberapa orang pengantar jenazah saat melintas di Jalan Gerilya, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang pada Senin lalu. Tak berselang lama, Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap 3 pelaku. Yang mana mungkin rekan-rekan juga sudah mengetahui bahwa sempat viral di media sosial adanya arak-arakan pengantaran jenazah yang kemudian dari kelompok pengantaran tersebut ada oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan penganiayaan, pengeroyokan kepada masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut atau jalan yang dilalui oleh arak-arakan tersebut, pengantaran tersebut. Dan anggota Reskrim Polsek Sungai Pinang melakukan penyelidikan dan akhirnya kita temukan 3 orang terduga pelaku pengeroyokan yang inisialnya adalah HT, RA, dan MR. Dari peristiwa tersebut kemudian kita coba melakukan pendalaman. Ternyata alasan dari ketiga pelaku ini, ketiga tersangka ini, karena korban ini tidak mau minggir atau menghalangi perjalanan dari rombongan pengantar jenazah tersebut. Kemudian pasal yang kita kenakan kepada ketiga pelaku tersebut adalah pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Di Jawa Timur, Polres Jember menggelar patroli berkaitan dengan Operasi Tuntas Semeru 2024. Kegiatan patroli ini bertujuan untuk melakukan penanggulangan terkait penggunaan maupun peredaran narkotika, obat keras berbahaya psikotropika di Kabupaten Jember. Malam ini kita akan melakukan kegiatan patroli berkaitan dengan Operasi Tuntas Semeru 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penanggulangan terkait penggunaan maupun peredaran narkotika, obat berbahaya, psikotropika di wilayah Kabupaten Jember. Tadi sudah kita lakukan di 3 titik tempat hiburan di wilayah Kabupaten Jember dan melaksanakan cek urin kepada 13 orang, baik itu pendatang maupun karyawan dari tempat hiburan tersebut. Hasilnya semuanya negatif. Jika ditemukan adanya yang diduga positif, akan kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait asal-usul barang yang digunakan. Kepada masyarakat Kabupaten Jember agar selalu menjauhi barang-barang khususnya narkotika, psikotropika maupun obat berbahaya. Jadi 3 barang tersebut merugikan bagi masyarakat, tidak ada untungnya, malah membawa musibah bagi Wakaops Nusantara Cooling System memberikan pengarahan kepada personil Polda Lampung dan Polres jajaran untuk menghadapi pemilu serentak 2024 mendatang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.